Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan dari virus maupun penyakit. Dan yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Yang Maha Kuasa, bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin. Ada yang penasaran kami di sini mau ngapain? Ngapain nih Mas kita di sini? Di sini kita hanya ingin berdiskusi tentang literasi keuangan. Oh, tapi sebelumnya disclaimer dulu, kami hanya ingin berdiskusi tanpa maksud menggurui dan masih perlu banyak belajar lagi. Maka dari itu, apabila ada tutur kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Perkenalkan, kami dari peserta KKN Universitas Airlangga, periode ke-63 dari kelompok 154. Dengan saya Edwin Zulfa Badri Tajudin dari jurusan Ekonomi Islam. Saya Zura Elfilisan dari jurusan Ekonomi Islam. Saya Isawira Ahmad dari jurusan Manajemen. Dan saya Dewi Damayanti dari jurusan Manajemen. Hari ini kita mau bahas apa sih Mas? Hari ini kita akan diskusi tentang literasi keuangan. Penting nggak sih literasi keuangan Iya. ini? Penting Menurut nggak? kalian gimana? Kalau menurut saya ya, yang diajarkan dasar literasi keuangan itu termasuk penting, soalnya orang tuh banyak yang, termasuk saya yang dulu yang belum mengerti, itu tuh banyak yang kita tuh nggak bisa ngelola keuangan. Jadi kayak uang yang kita dapat itu langsung dihabisin aja tanpa kayak ada apa ya, pengelolaannya, gimana pengeluarannya, gimana bayar hutang dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak yang asal aja dibeliin uangnya gitu. Jadi kita nggak bisa simpen uang sebanyak yang kita bisa kayak gitu. Apalagi lagi pandemi begini, literasi keuangan penting banget ya Mbak ya? Penting banget, mungkin baru kerasanya pas pandemi ini ya, ketika pendapatan kita itu juga berkurang tapi pengeluaran tuh sama aja Iya. gitu. Apalagi menambah dengan banyaknya kebutuhan kesehatan Iya, sekarang. kesehatan juga. Terus ada beberapa perbedaan antara orang yang banyak duit yang bisa ngelola duitnya dengan orang yang berkecukupan atau bahkan kurang gitu. Bahkan ada orang kaya tuh kalaupun jatuh terpuruk lagi, dia tuh bisa bangkit lagi ke posisinya sebelumnya karena dia bisa mengelola keuangannya itu tadi. Karena Jadi literasi keuangan literasi itu tadi. keuangannya itu udah bagus. Jadi diharapkan dengan diskusi ini kita tuh bisa ngerti lah gimana cara ngelola duit yang baik, khususnya untuk kehidupan kita sekarang ini dan selanjutnya. Biasanya tuh yang terjadi di masyarakat soal literasi keuangan, dia punya pemasukan tapi langsung Iya. dikeluarin, nggak ada tabungan atau investasi atau yang lain-lain. Itu Oh. kenapa sih lo? Biasanya pertama dia tuh nggak ngerti tujuan keuangannya dia, ya kan? Jadi kayak padahal banyak nih tujuan keuangan, kayak misalnya dana pensiun, pendidikan anak. Cuma kayak mereka atau kebanyakan orang tuh masih belum kepikiran dan kayak ntar aja rezeki ada yang ngasih kok, Tuhan yang Maha Esa. Cuma kan mungkin iya dikasih tapi kita nggak ngelolanya dengan benar. Nah itu yang sering banget. Terus karena nggak punya tujuannya tadi, akhirnya mereka itu ngabisin duitnya ya udahlah, yang penting habis beli barang-barang yang kegunaannya tuh kurang gitu, kayak cuma ngikutin gengsi, ngikutin yang ada saat ini, yang lagi ngetren, padahal butuh sih belum butuh banget kayak gitu. Jadi yang pertama belum memiliki tujuan keuangan yang jelas ya. Iya itu. Terus kayaknya yang kedua itu pengeluaran mereka itu lebih besar daripada apa yang mereka dapat gitu. Yang penting itu kan berapa banyak yang harus kita simpan gitu. Iya. Bukan berapa banyak yang dapat kita hasilkan gitu. Berarti Ya, walaupun betul. pendapatannya kecil pun mereka sebenarnya harus bisa menyimpan uang mereka itu Iya ya. benar benar. banget ya. Iya. Bahkan pendapatannya gede pun kadang juga terlilit utang juga gitu. Oh. Kenapa? Soalnya dia pendapatan gede, gaya hidupnya juga makin meningkat gitu kan. Bukannya malah di sisi Lebih banyak yang lain. penyimpanannya. Iya gitu. Nah, kita kan juga sebagai anak muda itu kita julukannya ini sandwich generation, tahu? Lulun. Sih. Apa itu, Mas? Sandwich generation itu jadi kita kan kayak roti isi loh. Kita itu di tengah gitu, kayak kita kayak dagingnya gitu. Roti isi. Nah, ini kan bawah ada roti, atas roti juga. Nah, ini kita itu generasi yang di tengah itu. Enak berarti nantengnya. Daging. Enak, iya. Jadi daging kita berarti. Iya, kita daging. Tapi kita masih harus membiayai kebutuhan orang tua kita, yaitu Apa sih? generasi atas kita. Roti atas atas. itu, Oke. roti. Sama, nanti kalau kita udah berkeluarga juga. Nah, punya anak kan berkebutuhan juga
di kita gitu. Ya, Nah, makanya kan? literasi keuangan ini tujuannya itu biar kita Paham. bisa gitu ya. Mengelola keuangan Mengelola secara keuangan. baik dan benar. Jadi bisa untuk menabung untuk hari tua kita biar kita tuh nggak jadi roti atasnya anak kita nanti. Dan kita tuh juga bisa menabung untuk pendidikan anak atau roti yang bawah kita tadi atau Oh, biar kebiasaan itu selesai ya. Iya, jadi diharapkan roda apa ya kesalahan itu tuh udah cukup di generasi kita aja gitu. Jadi bisa disimpulkan ya dari informasi yang diberikan oleh Masnya dan Mbaknya bahwa literasi keuangan itu sepenting itu. Karena juga beberapa dari orang yang sudah berpenghasilan punya penghasilan yang sama, tapi berkehidupan cukup biasa saja dan yang mungkin kekurangan. Nah, makanya dari itu kita sini ingin berdiskusi lebih lanjut tentang literasi keuangan. Agar keuangan kita setelah ini Lebih lebih baik. baik. Oke, mungkin segini dulu diskusi kali ini. Sampai berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Tunggu video berikutnya. Dah.